Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balesa Budaya tepang deui sareng Sadabu channel dina program ngador ngawak-ngawak tulisan budaya. Jangan ayeuna Sadabu channel binangi sareng sasawios tokoh pemuda anu gaduh potensi bibit ka Bandung Barat anjeunna bergerak di bidang entertain. Supados langkung jelas teu eces urang langsung wae ngobrol sareng beliau kumaha sepak terjangna ti lemur dugi ka anjeunna tiasa action di dunia entertain di bidang acting. Balesa Budaya penasaran langsung ngobrol wae sareng beliau. Dik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damangnya? Waalaikumsalam. Sehatnya? Alhamdulillah sehat dong. Karasan saya kegiatan intinya. Kalasan kayak kegiatan menuju libur. Das alhamdulillah Balesa Budaya geus tiasa tepang sareng beliau. Kumaha ieu jadwal teh adatnya susah gitu. Karasan dangan ayeuna Sadabu channel tiasa tepang. Kang Hendrik kurang langsung aja ngobrol sigana Balesa Budaya ge penasaran kumaha seorang Kang Hendrik janten di dunia acting teh kumaha sih ngawitan perjuangan teh? Ini sudah wae. Nya ngeunteung ya bebas. Pilih air merpati itu banyak. Nya itu saya. Pertama, mungkin dari awal titik sebelum seperti ini, Bang Hendrik mengingatkan ke Abah karena kesepuhan. Sebelumnya Hendrik bertemu dengan saudara dulu waktu festival musik di salah satu festival waktu itu bulan Ramadan. Jadi di situ Ramadan. Ya, di Ramadan di situ band Hendrik itu tampil. Ketika tampil, suatu saat ketika istirahat break, udah pengumuman, udah beres semuanya, dan saudara datang ngobrol. Terus ngobrol-ngobrol. Setelah itu beliau besoknya ke rumah. Ke rumah ngobrol, terus Hendrik dibawa ke sanggar. Yang masih di dunia band itu. Iya. Karena di situ ada dua, di situ ada wadahnya dua dari model, terus ada juga musiknya gitu. Jadi di situ Hendrik dibawa ke sanggar, namanya Sanggar Gita Cipta di Cibabar Cimahi, Bang. Di situ terus Hendrik dibawa. Nah di situ Hendrik benar-benar alhamdulillah gitu, Bang. Langsung diterima, maksudnya diterima tuh dengan ayo kita gabung gitu, nggak ada pertimbangan apapun gitu, Bang. Terus di situ Hendrik bilang nih sama saudara, wah kayaknya kalau di acting nggak pede gitu, Pak. Karena ngeliat di sanggar tuh anak-anaknya wah pada luar biasa gitu, Pak. Dari passion, terus dari skill yang banyak utama, terus dari penampilan. Ini di situ udah nggak pede, udah nggak percaya diri. Saudara bilang kenapa nggak percaya diri? Ya, kita buktiin aja. Ya udah deh boleh. Nah besoknya Hendrik disuruh datang lagi untuk pembelajaran. Pembelajaran perkenalan untuk memperkenalkan diri sendiri untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang baru, apalagi di entertain gitu. Bentar, tadi kan masuknya ada yang ngajak ya di lingkungan event Ramadan itu. Dia itu masih satu band atau saudara atau apa? Itu beda band, Pak. Beda band, tapi saudara gitu. Saudara. Kebetulan dia juga sebelumnya di Indonesian Idol, namanya Rido. Nah, Rido. Terus karena mungkin ada menarik antara hati ke hati, yaudahlah daripada saling dorong, saling support. Oke lah kalau gitu kita naikin deh. Ya udah yuk, kenapa enggak gitu. Terus yang pertama waktu Hendrik diajak saudara tadi masuk di satu brand itu salah satu sanggar dulu, Bang. Oh, sanggar dulu. Di situ ada sanggar model photoshoot, terus model catwalk, musik, terus ada lagi tarian-tarian yang lainnya. Berarti berangkat Hendrik dari sanggar itu? Ya, dari model dulu, Bang. Terus dari sanggar itu ada relasi atau disalurkan? Nah, di situ kebetulan ketua sanggar itu Agito, dulunya itu seorang model. Modelnya itu udah dari nasional gitu, dari Jakarta. Terus beliau mengembangkan bakatnya ya lewat mengusahakan lah gitu, menyalurkan. Ketika nanti ada event acara perlombaan atau acara ada yang salah satu butik misalkan minta untuk
Sanggar Gita Cipta mengisi di acara launching butik tersebut. Nah, kita di sana diseleksi di tempat latihan, seleksi ketika ada yang pas kayak di bawah. Gitu ya. Iya. Tapi sebelum ke dunia acting tadi model dulu ya. Iya. Berjalan terus di model. Nah, langkah dari model ke acting juga ada yang ngambil atau ada yang memberikan dorongan atau ada yang mengajak? Nah, di situ Pak, sambung lagi kayak tadi Hendrik, kita itu ketua sanggar itu kita diberangkatkan ke Jakarta lewat salah satu ajang pencarian bakat, yaitu lomba model di Tamrin waktu itu 2011 kalau nggak salah. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah Mahesa sama Ivan Gunawan jurinya di Tamrin itu. Nah, dari situ mulai ada majalah-majalah kecil, foto-foto kita yang dipajang di situ, Bang. Terus kita ada yang sebar-sebar. Nah, di situ udah mulai ada yang nawarin casting. Yaudah deh, kalian besok datang ke kantor saya untuk casting untuk film ini. Kita datang. Waktu itu 5 orang. 5 orang termasuk sama saudara. Waktu itu 5 orang itu alhamdulillah yang 4 tidak lolos, yang 1 menyusul. Jadi mulai dari acting entertain di situ tuh mulai dari model dulu gitu. Dari model langsung ke casting tadi. Iya. Itu dari casting kan banyak pasti yang daftar gitunya. Iya. Termasuk Hendrik daftar di sana langsung lolos atau beberapa proses? Ada beberapa tahap gitu kan. Pertama kita casting, oke, lolos 1 tahap. Terus keduanya kita bertemu dengan orang-orang yang menurut Hendrik ya orang-orang penting gitu, kayak semacam produser, sutradara. Kita di situ diperkenalkan untuk oke, lu acting di depan orang-orang yang nantinya bakal di lokasi syuting bertemu gitu, berhadapan dengan orang-orang ini. Yaudah kita casting bener-bener di situ pertama banget Bayar. Kalau misalkan cuma foto-foto kan Bayar bisa lah gitu lah, insya Allah gitu. Ini bener Bang, tadi kan dari mulai modelnya terus casting. Waktu casting kan ada orang-orang profesional di sana. Ada Iya. nervous atau pemancing? Wah, kalau nervous sih di setiap di setiap casting pasti ada lah, Pak. Meskipun pengalaman gitu atau ngalamin pasti tetap, karena orang-orang tersebut kan orang-orang hebat menurut Hendrik gitu, orang-orang hebat yang orang-orang tahu acting itu seperti apa, intonasi, gestur tubuh dan segala macamnya. Orang tersebut itu orang biasa nih. Yang pasti nervous itu nomor 1 sih Pak. Waktu kita menghadapi orang-orang profesional itu kan ada nervous. Bagaimana menghilangkan lo untuk membentuk soul untuk percaya diri itu masih? Kalau itu sih Pak, kita berlima punya solusi gitu ya. Untuk seorang gitu komitmen. Kalau misalkan nanti kita casting lagi, kita bagaimana nih? Yaudah, kamu punya teknik cara apa? Kamu teknik cara apa? Kita satuin Bang. Ada yang push up dulu Bang, ada yang senam mulut dulu, ada yang mondar mandir dulu, ada yang teriak dulu Bang. Gimana soalnya? Iya, ada yang tidur dulu sebentar. Ketika mau mulai bangunin, udah. Nah itu disatuin Bang. Sama kita alhamdulillah dengan keyakinan gitu ya, dengan berdoa, percaya diri juga. Dari situ mulai tumbuh rasa percaya diri gitu. Ya udah, kita kerja nih. Bukan kita cuma pura-pura aja gitu. Kita kerja, kita ada harus motivasi. Iya, motivasi di situ benar-benar mengatasi, kalau kata Sunda nama gembur banyak. Pasti gembur. Nah itu yang pas gembur kata Sunda nama. Itu udah alhamdulillah sedikit-sedikit bertahap kita udah bisa ngatasi gitu. Alhamdulillah sampai ya mungkin di titik seperti ini pun masih ada sih. Perjalanan casting tadi, begitu beres casting, ada nunggu atau langsung dikasih job atau gimana? Kalau udah beres casting biasanya sih Bang, kita pembagian peran karakter, terus peran itu misalkan yang cocoknya sebagai apa, karena di casting itu kan pasti ada daftar yang karakter harus diisi gitu Bang, peran-peran yang diisi. Yang casting itu kan berarti yang kosong, belum ada isi pemainnya. Kita diseleksi lagi, cocoknya menjadi di mana, misalkan jadi apa. Nah nanti ketika udah ditempatkan kita sebagai siapa dan tokohnya apa gitu, nanti kita ada pemanggilan seperti perkenalan talent, terus reading kayak gitu. Jadi
nggak langsung kita main gitu bang. Yang namanya casting kita langsung punya catatan tersendiri buat nantinya kita dilihatin, oh saya dari seperti yang dicatatkan produser sama sutradara, saya jadi ini. Masih di suasana casting. Tadi casting begitu Hendy casting dapat karakter seperti ini langsung terjiwai atau masih perlu belajar dulu kayak gitu? Kalau awal-awal sih bang pasti butuh pembelajaran bang, karena kalau di sekalian kan kita memerankan diri sendiri gitu ya. Kalau di dunia entertain, di dunia acting pasti kita harus membangun sebagai karakter. Iya, ikuti dengan apa yang dari sutradara kita kasih gitu. Terus waktu casting pertama Hendy dicobanya pakai karakter pribadi atau karakter seadanya atau karakter yang udah di script gitu atau gimana? Biasanya sih langsung di script bang. Misalkan awal-awal sih kayak profile gitu. Kita perkenalan sama diri sendiri dulu, terus pengalaman, terus kita improvisasi bagaimana caranya nangis, ketika nangis langsung ke bahagia, senang, ke marah, terus murung ya seperti itulah pak. Bener-bener ya itu susah banget sih menurut Hendy karena awal-awal kan cuma lihat di TV, oh kayaknya biasa. Pas kita terjun langsung lihat naskah sebanyak 150, wah berarti kayak gini. Orang beranggapan jadi di dunia tertentu enak gampang pada sebanding banget. Itu kan kita profesional. Iya. Dik, setelah casting kan oke, mungkin udah ada atau bahwa ini layaklah untuk jadi seorang entertainer. Pertama Hendy masuk ke sinetron atau apa? Sinetron apa nih? Kalau awal sih bang, Hendy figuran dulu. Iya, figuran dulu karena Hendy belum bisa ngambil untuk peran gitu bang, karena belum yakin gitu bang. Karena kan kalau misalnya ditonton semua orang itu harus benar-benar ekstra gitu bang ya. Ekstra itu harus benar-benar bagus gitu, kelihatan enak dilihat, nggak canggung, nggak nervous. Jadi Hendy belajar dulu jadi figuran dulu, ekstras di situ 1 tahun lah kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun. Iya, butuh pendalaman supaya tahu pembelajaran. Iya, pembelajaran blocking, terus improvisasi yang baik, gestur tubuh yang baik. Ketika kita lawan main seperti apa, siapa kita harus gimana gitu. Di situ benar-benar kayak sekolah lagi gitu bang. Pasti lah. Menurut Hendy sih itu pembelajaran yang harus benar-benar kita punya gitu bang. Di saat kita ditempatkan di mana saja dan apapun yang kita jalani ya kita harus jalankan gitu. Harus siap gitu dengan dunia. Iya. Mau tidak mau ya kita harus belajar karena untuk diri sendiri Hendy punya komitmen daripada Hendy mempermalukan diri sendiri. Mending Hendy belajar dulu. Benar. Dik, tadi kan udah beberapa dengarnya terus suka nih di Facebook kok keren. Udah berapa sinetron yang Hendy ikut terjun di dunia itu? Kalau misalkan untuk figuran itu mungkin Mbak udah banyak gitu ya. Tapi kalau untuk peran itu yang mungkin tidak banyak lah Mbak. Belum mungkin Mbak ya. Beberapa mungkin kolosal, terus web series, FTV, film pendek, FTV series yang religi, terus reality show. Ya mungkin itu satu tahap yang alhamdulillah dipercaya untuk memerankan salah satu karakter mungkin atau tokoh pemeranan. Di situ alhamdulillah mungkin berkat Henry belajar dan terus belajar, dia tidak kenal gengsi banyak, tidak kenal orang. Di situ Henry bertahap dipercaya, dapat peran kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Henry dipercaya juga sampai saat ini dikasih peran lah istilahnya. Bahkan kalau misalkan di entertain kita itu kalau misalnya di syuting saya dapat peran, nah itu teh paling tunggu bah setiap film teh kalau misalnya ada casting lolos jadi peran orang kayak nah itu teh paling semua paling diburu karena untuk menaikkan nama kita gitu bah, perjuangan kita itu dan di situ gitu bah. Karena kan orang lain menurut orang lain kenapa sih kerja kayak gitu. Yang sudah selesai jadi ikut berperan di sinetron apa?
Kalau kemarin terakhir di sinetron Kabayan Milenial Bersinar, bersih dari narkoba ya, sama Kidaus, Cedol, terus tokoh-tokoh yang di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil juga kemarin ikut serta tayang di TVRI Nasional. Terus sebelumnya di satu channel televisi nasional juga, religi juga, ya mungkin kata Abah tadi benar-benar harus ekstra itu karena untuk kita sendiri bukan untuk orang lain gitu. Jadi kita itu berbuat sesuatu teh harus all out gitu ya. Kalau kita memerankan di dalam satu bidang itu harus membuat satu karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat, minimal ada imbas terhadap masyarakat. Berdasar budaya ternyata perjuangan Kang Hendik sangat luar biasa dari nol sampai sekarang dia udah punya peran dalam salah satu sinetron, itu sangat luar biasa. Kang Hendik, Widi tadi di nol dugi kain itu seberapa tahun sih? Paling pemilu 6 tahun 7 tahun karena sempat vakum 2 tahun ya karena Hendik nggak di satu entertain juga gitu Pak, karena ada Hendik belajar musik juga gitu belajar sedikit-sedikit, terus di olahraga juga gitu. Kemarin vakum 2 tahun karena ada kerjaan yang lain harus diselesaikan. Setelah selesai 2 tahun lebih, terus Hendik balik lagi ke entertain gitu Pak. Terus sekarang yang sedang dihadapi job di dunia itu ada sekarang masih? Ada, sekarang lagi persiapan buat web series. Ya, sinetron 12 episode alhamdulillah sama Andi Chandra insyaallah buat di TVRI Nasional juga Pak. Terus ada juga yang channel-channel yang lain juga gitu Pak buat film pendek. Lumayan lah sekarang istilahnya dari Hendik merangkap dari nol terus berjuang banyak saudara yang mendukung support entah itu dari materi atau doa gitu Pak. Sesepuh Kang Hendik itu aslinya di mana sih? Kasih tahu. Tadi teh maksudnya kan soalnya itu pertanyaan dari awalnya. Jadi ingat di mana sih ya si Kang Hendik itu aslinya gitu? Kayak asli dari Bandung Barat. Bandung Baratnya. Oh ternyata Barisan Budaya di Bandung Barat ada bibit untuk ikut memberikan kontribusi terhadap kemajuan Bandung Barat, salah satunya Kang Hendik. Kang Hendik, kalau hatur pamungkas catur coba aya syarat atau kanggo Balaya Sabudaya khususnya kaum milenial supados ikut berjuang memajukan Bandung Barat di bidang apapun supaya lebih fokus gitu dalam satu bidang. Kalau kita mengerjakan bidang A ya fokus sampai hasil A-nya, di bidang B harus hasil B-nya. Coba untuk memberikan motivasi kepada Balaya Sabudaya kaum milenial, Balaya Sabudaya kita harus mempunyai komitmen karena komitmen itu buat diri sendiri paling mahal. Itu yang diterapkan Hendik dalam perjalanan hidup Hendik untuk dalam karir atau apapun, satu komitmen. Kalau komitmen kita satu dijalani, insya Allah, dan fasilitas apapun kalau tanpa komitmen ya mungkin tidak akan bisa berjalan. Satu komitmen yang harus dipakai dan harus diterapkan dalam diri sendiri, komitmen nomor 1. Kang Hendik sebenarnya sih pingin ngobrol banyak gitunya. Karasan alhamdulillah lah ya sada bencana biasa difasilitasi ku Kang Hendik kalau sibuk waktosna papi dipaksa itu. Sebenarnya Kang Hendik katurun pisan waktosna tiasa sumbing ka base camp sada bencana. Mudah-mudahan untuk aya hikmah berkahna tolong ngamajengan Kang Hendik sadayana. Oke, kanggo rekan-rekan kaum milenial, rai-rai abah, iya khususnya semangat ikutilah jejak-jejak apa yang tadi dikatakan sama Kang Hendik. Jadi kita berbuat itu harus total semangat, ikhlaslah menjalankan bahwa kita itu bekerja untuk menghasilkan sesuatu dan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah itu. Satu lagi mungkin Pak? Ya. Jangan takut untuk belajar dan jangan malu untuk belajar. Nah, dimanapun, sampai kapanpun, sama siapapun, kita jangan malu. Alhamdulillah eta suatu wejangan atau dorongan kanggo esok teh intinya. Itu pengen pendek misalnya ku watosna insyaallah mugia
langkung Amin. aja Amin. langkung naon majeng lah Amin. cing aya naon kamu kontribusi Bandung Barat bahwa Bandung Barat teh memberikan Hendrik pembangunan teh melalui media-media editingnya gitu. Itu Bang Intan Budaya Budaya obrolan sareng Kang Hendrik salah sawios pemuda kaum milenial yang punya potensi dalam bidang editing dan anjeunna antos kalojong kamu kamatingan Bandung Barat khususna dalam bidang editing. Kanggo kaum milenial anu sanesna cobi diikuti jejak-jejak Kang Hendrik supados langkah-langkahna anjeunna terus berjuang di nol dugi ka ayeuna alhamdulillah terus berjalan gitu Kang Enten. Alhamdulillah subscribe, like, share channel Sada Buhut supados teu kakantul ku konten-konten anu salajengna. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.